Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anisha Mulyana dengan NPM 2042300044. Di sini saya akan membuat video pembelajaran kelas Kakap. Saya mengambil kelas 1 dengan materi mengenal simbol Pancasila dan kelas 2 dengan materi mengenal perasaan dan penyebabnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kelas 1 dan kelas 2 nih Masya Allah sangat semangat ya hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, sekarang Ibu mau absen dulu ya. Untuk kelas 1, apakah ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, kalau untuk kelas 2, apakah ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah kelas 2 juga hadir semua ya. Jadi kelas 1 dan kelas 2 ini Masya Allah sangat semangat ya hari ini untuk pembelajaran. Nah, ada yang tahu nggak nih kenapa kelas 1 dan kelas 2 ini digabungkan kelasnya? Oke, karena untuk guru kelas 1 berhalangan hadir, jadi Ibu diamanahkan untuk mengajar juga di kelas 1, jadi kita gabungkan saja ya. Tolong Ibu mohon untuk tetap kondusif dan tetap tertib dalam pembelajaran. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran, biar tambah semangat, Ibu mau ngajak kalian ice breaking nih. Ice breakingnya namanya tepuk semangat dan dingdong. Udah tahu semua kan? Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha ma. Aha aha ma. Aha aha semangat. Oke, semuanya sangat semangat dan siap nih kayaknya untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar, Ibu melihat kayaknya mejanya masih pada berantakan ya. Tolong silakan dirapikan dulu agar kita pembelajarannya lebih aman, lebih nyaman, dan lebih tertib. Nah, baik, sekarang kita mulai ya pembelajarannya. Sekarang untuk kelas 1, karena kemarin kita sudah belajar tentang bendera Indonesia, kemudian siapa yang menjahit bendera Indonesia, kemudian lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai Garuda Pancasila. Nah, mengapa sih kita harus mempelajari Garuda Pancasila? Agar kita dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik itu kepada diri sendiri, ke masyarakat, maupun di lingkungan rumah. Nah, kemudian kita juga bisa menumbuhkan sikap cinta tanah air kita dengan mempelajari nilai-nilai Pancasila ini, dan kita juga bisa mengetahui makna-makna dari setiap simbol Pancasila. Oke, nah untuk kelas 2 kemarin kan kita sudah belajar mengenai mengenal teman sebaya. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang berbagai ekspresi atau perasaan dan bagaimana sih penyebab dari perasaan tersebut. Nah, mengapa kita harus mempelajari ini? Karena agar kita mengetahui nih apa yang dirasakan oleh orang lain, maupun kita juga bisa mengetahui apa yang kita rasakan, dan kita bisa mengutarakan perasaan yang kita rasakan dengan kata-kata yang sederhana. Kemudian kita juga bisa membantu teman kita atau membantu orang lain untuk dia bisa mengungkapkan perasaan yang dia rasakan. Nah, pertama Ibu mau ke kelas 1 dulu ya. Nah, untuk kelas 2 mohon untuk jangan ribut dan tetap tertib ya. Silakan dibaca-baca lagi materi yang sebelumnya kita sudah pelajari. Baik, di sini Ibu langsung mulai ke kelas 1 tentang mengenal Garuda Pancasila. Nah, di sini Ibu ada gambar Garuda Pancasila. Apa aja sih yang kalian lihat pada gambar Garuda Pancasila ini? Ya, benar sekali. Ada berbagai macam bentuk-bentuk simbol, kemudian
burung Garuda, kemudian jadi Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang sekarang pedoman dalam kehidupan kebangsaan. Udah tahu belum apa sih yang di dalam Pancasila ini juga memiliki 5 sila yang merupakan cerminan dari sekarang ini mau menjelaskan Indonesia. Apa sih yang dinamakan dengan Pancasila itu? Yang pertama, Pancasila dilambangkan dengan burung Garuda. Kemudian pada bagian dada burung Garuda tersebut terdapat perisai yang berisi 5 simbol sila Pancasila. Kemudian pada bagian kaki selanjutnya yaitu arti dari lambang cakram tulisan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Sila pertama disimbolkan dengan bintang yang maknanya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua disimbolkan dengan rantai yang maknanya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga disimbolkan dengan selanjutnya yaitu makna dari artinya persatuan Indonesia. Sila keempat disimbolkan dengan kepala banteng yang maknanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, untuk sila kelima itu disimbolkan dengan padi dan kapas, maknanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama itu ketuhanan. Nah, dalam Indonesia ini kan memiliki 6 agama yang dipercaya oleh setiap umatnya. Jadi kita harus saling menghargai dan tidak boleh membedakan dengan orang yang berbeda agama dengan kita. Kemudian yang kedua yaitu kemanusiaan, yaitu nilai utama dalam kita harus saling tolong menolong dan kita harus menolong orang yang membutuhkan pertolongan dan mengalami kesulitan. Untuk yang ketiga yaitu persatuan. Kita harus bersama-sama dalam melakukan pekerjaan, baik itu gotong royong, kemudian bisa untuk membersihkan lingkungan sekolah, lingkungan rumah maupun di masyarakat. Nah, selanjutnya yaitu kerakyatan. Nah, kerakyatan ini maksudnya kita bisa melakukan diskusi kepada teman kita jika ada perbedaan pendapat dan kita tidak boleh egois dalam memberikan pendapat. Kita juga harus mendengarkan pendapat dari teman kita yang lain. Nah, kemudian yang kelima yaitu keadilan. Kita harus bersikap adil kepada siapapun dan dimanapun. Nah, yang pertama bisa dengan toleransi umat beragama. Nah, yang kedua menolong orang yang sedang merasa kesulitan atau sedang ditimpa kesulitan. Nah, yang ketiga yaitu selanjutnya dengan mencintai pengamalan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang keempat yaitu bermusyawarah dalam mengambil keputusan dan yang kelima berbagi dengan adil. Nah, sekarang materi untuk kelas 1 sudah selesai. Kelas 1 apakah bisa dipahami penjelasan dari Ibu tadi? Oke, baik. Alhamdulillah. Masya Allah sekali ya. Kelas 1 ini memang sangat hebat dan semangat untuk belajar hari ini. Oke, sekarang Ibu mau beralih ke kelas 2 nih. Menjelaskan tentang berbagai ekspresi dan berbagai perasaan dan bagaimana sih penyebab yang bisa menimbulkan perasaan tersebut. Oke, untuk kelas 1 tolong kerjasamanya ya, tetap kondusif dan tetap tertib dalam pembelajaran agar kelas 2 tidak terganggu. Oke. Nah, selanjutnya kita belajar tentang perasaan dan penyebabnya. Nah, untuk kelas 2 Ibu mau tanya nih, udah ada yang tahu belum apa sih yang dimaksud dengan perasaan itu? Belum? Oke, sekarang Ibu mau menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan perasaan itu. Jadi perasaan merupakan sesuatu hal yang kita rasakan saat kita mengalami sesuatu. Nah, perasaan ini bisa muncul karena suatu kejadian, bisa dengan saat kita mendengarkan kata-kata orang lain ataupun bisa muncul karena pemikiran kita sendiri. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh nih dari perasaan atau ekspresi. Nah, ini Ibu ada papan ekspresi di mana ada beberapa perasaan atau ekspresi yang biasa kita rasakan. Pertama ada senang. Senang ini biasanya kita rasakan ketika hati kita merasa bahagia, kita merasa gembira. Penyebabnya ini bisa yang pertama kita mendapat pujian, kita mendapat nilai bagus. Kemudian ketika kita diberikan
mainan oleh orang tua. Nah, kemudian yang keduanya ada sedih. Sedih ini biasanya kita rasakan ketika hati kita itu merasa tidak gembira dan kita tuh ingin menangis. Nah, sedih ini biasanya penyebabnya itu yang pertama kita kehilangan barang-barang berharga, barang-barang kesayangan, kemudian kita mendapat nilai jelek, kemudian kita dimarahin oleh orang tua. Nah, terus yang ketiga ini ada takut. Takut ini muncul ketika hati kita tuh merasa tidak aman, merasa khawatir. Nah, biasanya penyebabnya itu ketika kita berada di tempat yang gelap, kemudian kita melihat hal-hal yang menyeramkan, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian yang keempat itu ada kaget. Kaget ini biasanya muncul ketika kita apa namanya nih mengalami sesuatu yang secara tiba-tiba. Misalkan kita mendengar suara keras secara tiba-tiba, kemudian teman kita muncul di depan kita secara tiba-tiba, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya ada kecewa. Kecewa ini biasanya tuh muncul ketika hati kita merasa sesuatu yang kita inginkan itu tidak tercapai, atau harapan kita itu tidak tercapai. Misalkan seperti kita mengikuti lomba terus kita kalah, pasti kita akan merasa kecewa. Kemudian kita sudah belajar nih giat untuk ujian, ternyata nilai yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan harapan kita, jadi kita akan merasa kecewa. Nah, selanjutnya itu ada bingung. Bingung ini biasanya muncul ketika kita itu merasa ragu atau merasa kurang mengerti dengan sesuatu. Misalkan penyebabnya itu bisa dengan ketika kita mengerjakan soal yang sulit, kita pasti akan bingung gimana sih caranya. Nah, kemudian kita mendengarkan suatu penjelasan baik itu dari guru atau teman yang kurang jelas, pasti kita akan merasa bingung dan susah untuk mengerti. Nah, kemudian itu ada marah. Marah ini timbul biasanya ketika kita mengalami hal-hal yang tidak kita sukai. Seperti contohnya itu ketika kita diganggu teman, kemudian ketika kita rebutan mainan dengan teman kita pasti akan merasa marah karena kita merasa tidak nyaman. Nah, kemudian malu. Malu ini suatu perasaan yang muncul ketika hati kita itu merasa kita tidak percaya diri atau kita tuh ingin bersembunyi. Contohnya ketika kita menjawab soal dan kemudian itu jawaban yang kita berikan itu salah, pasti kita tuh malu kan. Nah, kemudian ketika kita berjalan di tempat ramai dan dilihat oleh banyak orang, pasti kita akan merasa malu. Nah, dari contoh-contoh tersebut sebenarnya itu merupakan hal yang sangat normal atau hal yang sudah biasa dirasakan oleh setiap orang, karena kita sebagai manusia tuh mempunyai hati yang dimana merupakan kita bisa merasakan dari kejadian yang kita alami. Nah, sekarang ini Ibu akan memberikan bagaimana sih cara agar kita bisa mengungkapkan perasaan yang kita rasakan itu dengan cara yang lebih baik. Nah, yang pertama ketika kita merasa senang, kita bisa berbagi kebahagiaan dengan teman, keluarga, maupun orang-orang terdekat kita. Kemudian ketika kita merasa sedih, kita harus berani untuk menceritakan sesuatu yang membuat kita merasa sedih, bisa dengan orang tua, guru, maupun teman kita yang benar-benar kita percayai. Nah, yang ketiga ketika kita merasa kaget dan kita merasa takut, bisa dengan cara kita menarik nafas dalam-dalam agar kita bisa menenangkan diri dan kita bisa mengendalikan perasaan yang kita rasakan. Kemudian ketika kita merasa malu, kita harus ingat semua orang itu pernah mengalaminya, dan tidak ada salahnya kita mencoba sesuatu hal yang baru, karena kesalahan yang kita lakukan itu bukanlah suatu kegagalan, tetapi itu merupakan satu langkah kita menuju ke yang lebih baik. Nah, kemudian ketika kita marah, nah kita tuh harus menenangkan diri. Cara
caranya tuh dengan kita bisa membeli makanan favorit kita, atau kita bisa membeli mainan kesukaan kita, atau bisa dengan jalan-jalan. Jadinya kita bisa mengontrol emosi dan kita bisa mengutarakan perasaan kita itu dengan kata-kata yang lebih baik dan lebih sopan. Nah, selanjutnya ketika kita merasa bingung nih, kita harus berani untuk bertanya, kita harus berani untuk memastikan bahwa penjelasan yang dijelaskan itu kita benar-benar sudah mengerti atau belum. Nah, dengan begitu kita bisa mengendalikan perasaan yang kita rasakan dengan baik, dan kita akan mengeluarkan kata-kata yang lebih sopan, lebih baik, dan kita akan menjadi suatu pribadi yang baik dan tidak menyakiti hati orang lain. Baik, karena materi kita pada hari ini untuk kelas 1 dan kelas 2 sudah selesai, di sini Ibu mau memberikan tugas. Yang pertama untuk tugas kelas 1 dulu ya. Silakan kalian kerjakan soal pilihan ganda dan ada soal esai juga di sini. Nah, untuk soal esainya ini jawabannya silakan kalian tulis di bagian bawahnya ya. Nah, untuk kelas 2 di sini kalian silakan mencocokkan antara gambar yang ada di sebelah kanan dan apa nama dari ekspresi atau perasaan yang ada di gambar tersebut. Baik, karena pada pembelajaran hari ini sudah selesai untuk kelas 1 dan kelas 2. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini, kesimpulan untuk kelas 1 bahwa kita harus lebih mencintai produk lokal. Kita harus lebih bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila kepada kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah, sekolah, atau di masyarakat, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa berguna bagi bangsa dan negara. Nah, untuk kesimpulan kelas 2, kita harus mengerti apa yang kita rasakan dan kita harus lebih bisa mengontrol semua perasaan yang kita rasakan agar kita tidak menyakiti hati orang lain dan kita bisa bertindak lebih bijak lagi. Wah, ternyata kelas 1 dan kelas 2 ini benar-benar pintar dan sangat semangat ya untuk pembelajaran hari ini, karena ternyata pembelajaran hari ini sangat kondusif, tertib, dan bisa saling menghargai serta mengikuti arahan dari Ibu. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Nah, untuk pembelajaran pada pagi hari ini mungkin Ibu cukupkan. Untuk kelas 1 dan kelas 2 terima kasih atas perhatiannya. Sekarang Ibu meminta untuk ketua kelas 2 memimpin doa ulang. Silakan. Doa mulai. Doa selesai. Baik, terima kasih semuanya atas waktunya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.